Saya percaya sampai hari ini semua kita ya pasti masih bergumul dengan dosa, bukan? Amin. Ya toh, sehebat-hebatnya kita berdoa, kita rajin baca Alkitab, ya, kita aktif melayani, tapi barang yang satu ini ngejar terus. Betul tidak, saudara? Kita nggak suka dia, nggak suka mereka terus datang saja dalam hidup kita. Oke? Nah, yang kita mau pelajari itu bukan soal dosanya itu, saudara. Ya, kemarahan, perzinahan, ya, iri hati dan sebagainya. Sebetulnya bukan itu masalahnya. Itu buahnya. Nah, kalau kita bisa tahu penyebabnya, mengapa ada orang itu tersinggung, iri hati, marah, ya, macam-macam kejahatan yang lain, perzinahan apa itu, kenapa? Nah, kita harus tahu akarnya, penyebabnya itu apa. Oke, mari kita lihat Yesaya 53 ayat yang ke-6. Ya, Yesaya 53 ayat 6. Inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang memberitahukan kita dengan jelas yang disebut dosa itu apa sebenarnya. Ya, lagi sekali Yesaya 53 ayat yang ke-6. Apa sih yang disebut dosa itu? Seringkali kalau kita ditanya apa itu dosa, ya berzina, membunuh, mencuri. Ya, bukan itu. Itu buah daripada dosa itu. Sudah dapat Yesaya 53 ayat 6, saya baca, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Ya, saya baca lagi dua kalimat ini, Yesaya 53 ayat 6. Oke. Yesaya 53 ayat yang ke-6. Saya ulangi lagi. Jadi tidak sampai selesai baca di ayat 6, kalimat yang dua kalimat pertama saja. Ada? Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Nah, jadi dosa itu di ayat ini. Apa itu dosa? Karena masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Ini yang disebut dosa. Ya, mari ya kita lihat lagi. Apa itu dosa? Yaitu masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Siapa masih ingat Tuhan Yesus menyebutkan aku ini siapa? Akulah apa, akulah apa, akulah apa. Nah itu, Yesus itu apa satu? Akulah jalan. Nah, tidak ada orang di dunia ini. Saudara baca buku apa saja. Ada orang-orang terkenal di dunia. Napoleon Bonaparte, misal Alexander the Great, Winston Churchill, dan banyak orang-orang hebat. Firaun, siapa lagi? Tidak ada seorang pun yang pernah berkata, akulah jalan. Betul? Hanya Yesus yang pernah ngomong. Saya masih ingat, tahun 70-an, bersama Jeremy Arif almarhum, kami itu buat diskusi mahasiswa Kristen Katolik. Itu di Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Ya, kami diskusi. Ternyata ada satu mahasiswa Islam ikut masuk. Nah, padahal itu untuk acara Kristen. Waktu acara tanya jawab, dia berdiri. Wah, semua panitia kaget. Kenapa ini ada mahasiswa Islam bisa masuk ke sini? Nah, lalu saya tenangkan panitia, saya bilang tenang. Kita harus bersyukur kalau ada suara kita ini masuk. Nah, pas giliran jawabnya itu saya, bukan Jeremy Arif, bukan hamba Tuhan satu ini. Dia tanya ini, mengapa Tuhan Yesus itu menjadi sangat sombong? Saya kaget. Pelan-pelan. Kenapa coba uraikan? Lalu dia nyebutkan itu Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun. Ingat ya itu. Nah, itu yang dia marah. Sombong sekali Yesus itu. Tidak ada seorang pun yang bisa ke surga nggak lewat aku. Lah, memang betul katanya sombong betul ya ini ya. Lalu yang lain bagaimana? Dia bilang begitu. Yang lain bagaimana? Kalau cuma lewat Yesus.
Saya kasih kode ke Yeremiarim karena dia lebih senior dari saya. Saya bilang, kamu aja yang jawab. Enggak, itu giliranmu katanya. Saya pikir, saya tidak pernah dapat pertanyaan seberat itu. Iya, memang saya jujur. Logika saya bilang, betul juga, sombong kalau begitu ya. Masa nggak ada yang lain? Harus lewat dia untuk ke surga. Saudara, dia nyerocos terus pertanyaan. Dia pakai teori ini, pakai teori itu macam. Saya kesempatan berdoa. Roh Kudus beri saya hikmat. Saya nggak pernah tahu pertanyaan ini. Salah jawab, bubar semua ini nanti ini. Ya toh? Apalagi nggak ada persiapan. Saya bilang gitu. Saya minta hikmat. Tiba-tiba Tuhan bilang begini. Saya dapat ilustrasi. Saya bilang, saya sebut nama dia. Maaf saudara, saya beri ilustrasi dulu dan itu jawabannya. Iklan di perusahaan-perusahaan itu kan boleh nyebut apa saja, bukan? Iklan kok, betul? Nah, saya beri contoh. Seandainya ada satu pabrik sabun di Surabaya ini atau di Indonesia, iklannya berbunyi demikian. Inilah satu-satunya sabun di dunia. Sekali pakai untuk mandi akan bersih sampai mati. Misalnya begitu. Ya oke. Loh, boleh nggak ada orang punya produk sabun iklannya begitu? Boleh. Apa saja itu haknya kok. Nah, saya tanya kepada dia, seandainya ada 2 pabrik sabun yang iklannya sama. Jadi pabrik sabun A iklannya berbunyi, inilah satu-satunya sabun yang pakai sabun kami sekali mandi tidak perlu mandi lagi sampai mati, bersih terus. Lalu pabrik sabun B juga bilang begitu. Saya tanya pada dia, saya minta saudara jujur jawab. Jadi mahasiswa Islam itu, saudara mau coba nggak kalau ada iklan seperti itu? Kalau saudara jawab apa? Mau coba tidak? Ya. Mau. Ya, kenapa tidak? Nah, tapi masalah kan ada 2 iklannya pabrik sabunnya A dan B. Berarti harus pilih yang mana. Kalau memang gitu mau coba 2-2, tidak rugi. Nah, itu jawabannya. Karena di dunia ini tidak ada orang lain yang bicara. Akulah jalan. Hanya Yesus. Iya, nggak rugi dong kalau saya coba karena cuma dia yang ngomong. Hebat nggak jawaban Roh Kudus itu? Dia diam, nggak bisa jawab lagi. Jadi bukan dia sombong, bukan Yesus sombong, seperti pabrik sabun tadi. Betul nggak haknya? Misalnya saudara punya rumah makan, saya bilang, buatlah iklan. Inilah satu-satunya rumah makan di dunia. Sekali makan kenyang terus sampai mati, nggak perlu makan. Loh, boleh nggak? Ayo, kalau mau begitu boleh saja. Kenapa tidak? Mungkin Jimbaran begitu langsung tutup, nggak laku lagi. Nah, saudara dengar, karena hanya Yesus yang pernah berkata, akulah jalan. Tidak ada orang lain lagi di dunia. Orang hidup itu kan berjalan artinya. Filosofi hidupnya berjalan. Nah, kalau kita ingin hidup di jalan yang jalan benar, ya carilah yang mengaku akulah jalan. Betul? Berarti di luar Yesus itu nggak ada jalan lain. Betul? Inilah kekristenan. Maka itu jangan berdebat tentang agama atau tentang doktrin, jangan. Tapi bicara kebenaran. Beda dengan doktrin. Doktrin itu hasil pemikiran manusia. Saya beri contoh gini ya. Ini kursi berapa tadi di sini dipasang? Kira-kira 50? 40? Oke, 40. Kalau kita 40 orang di sini hari ini, ya, memutuskan dalam waktu 2 bulan jangan ketemu, ya, tapi masing-masing kita belajar Alkitab, bongkar Alkitab itu menurut pendapat kita sendiri masing-masing. Percaya nggak, 2 bulan kemudian kita ketemu akan lahir 40 doktrin baru dari sini. Loh, ngerti nggak maksudnya? Karena kita boleh menerjemahkan Alkitab semau kita.
Nah, itu doktrin. Akhirnya 40 kita ini akan buat gereja baru lagi. Nah, menurut pendapat kita masing-masing. Nah, ini yang terjadi perpecahan dalam banyak gereja. Karena doktrin seperti pemikirannya sendiri. Maka itu kalau kita ikuti Yesus, dialah jalan, maka kita nggak akan salah. Jadi semuanya kembali kepada yang tertulis di Alkitab. Bukan dari pikiran kita sendiri. Sama sekali bukan. Ngerti nggak Mas Saudara? Jadi kalau kita belajar dari Alkitab ini, selalu melihat ke arah Yesus, maka itu dogma atau doktrin. Itu selalu menyebut nama orang yang menemukan doktrin itu. Yang bukan Yesus. Itu bedanya. Betul tidak, saudara? Misalnya doktrin A, pasti siapa penemunya? Oh, ini Calvinis ini. Oh, ini Arminian ini. Oh, nanti ini siapa lagi? Ini siapa lagi? Nah, itu doktrin. Nah, Yesusnya hilang. Nggak ada lagi di situ. Seperti hari ini. Di semua negara Eropa, ini hari Sinterklas tanggal 5 Desember. Betul nggak? Kasihan Tuhan Yesus. Padahal kan merayakan Yesus. Yesusnya nggak ada, Sinterklas lebih terkenal sekarang ini. Nah, itu doktrin. Maka itu setiap kali kita menyebut doktrin, itu pasti nyebut nama orang penemu doktrin itu. Dan itu bukan Tuhan Yesus. Walaupun itu pakai Alkitab. Dan ini berbahaya. Maka itu kalau saudara dengar pendeta ngajar, pendeta khotbah, perhatikan dua kalimat ini. Menurut orang itu. Ngerti itu penemu doktrin itu siapa? Disebut pasti namanya. Padahal orang sudah mati 500 tahun yang lalu. Atau yang kedua, menurut saya. Ini pengalaman saya. Nah, itu berbahaya. Harusnya kalau kita dengar firman Tuhan, saya berkata, Tuhan bicara apa? Ayatnya di mana? Jadi tidak ada nama orang, tidak ada pengalaman orang. Apa yang firman tuliskan dan katakan. Nah, itulah jalan. Amin. Nah, terus bagaimana supaya kita tidak salah dalam menafsirkan firman itu? Tuhan Yesus berkata, ada dua hukum, betul tidak? Betul, ada dua hukum atau lebih? Dua. Satu apa? Kasihlah Bapa di surga. Yahweh Tuhanmu dengan segenap kekuatanmu, akal budimu, semuanya. Yang kedua, yang sama dengan itu. Bukan nomor 2 loh saudara. Tidak, yang sama dengan itu. Apa? Kasihlah sesamamu. Jadi kalau saudara dan saya belajar firman Tuhan, di dalam dua garis ini, satu, mengasihi Tuhan lebih dari apa saja. Dan yang kedua, semua firman itu, karena kita mengasihi sesama kita manusia, maka kita di jalur yang benar. Nah, doktrin tidak begitu. Doktrin memuja sepenemu doktrin. Maka itu gereja yang bicara doktrin terus, pasti ada nama orang yang disebut. Itu pasti. Menurut dia. Menurut dia. Nah, Yesus hilang. Terus, orang seperti itu tidak akan mengasihi sesama kalau orang itu tidak sedoktrin dengan dia. Betul tidak? Oh, kamu beda. Jadi kasihnya nggak sempurna. Karena dipengaruhi oleh orang itu tadi. Nah, ini penyebab perpecahan gereja yang begitu banyak sampai hari ini. Masing-masing dia berkata, aku paling benar. Nah, padahal kalau kita mengasihi sesama manusia, yang benar cuma Yesus. Kita nggak bisa nyalakan orang-orang itu. Betul tidak? Oke, jadi kembali lagi. Siapa jalan itu? Yesus. Jadi ikuti dia. Nah, lagi kembali ke Yesaya 53 tadi. Mengapa ada dosa? Dikatakan sebab masing-masing kita bagaimana? Mengambil jalannya sendiri.
Yang seharusnya jalan siapa yang kita pakai? Jalannya Tuhan Yesus. Nah, jalannya Tuhan Yesus masih enggak? Kalau ada orang benci, kita suruh mengasihi. Kalau jalan kita, kok enak? Gitu jawabannya. Ampuni, kok enak? Gitu. Nah, itu jalan kita. Nah, disitulah namanya dosa, saudara. Ketika kita memilih jalan kita sendiri. Saudara, siapa pernah melihat bayi-bayi sudah bisa melawan? Loh, betul nggak? Saya itu banyak ngurus anak-anak kecil, bayi 3 bulan diberi minum, mulutnya bisa mulutnya begitu. Saya pernah lihat bayi 3 bulan. Saya pun ini gede jadi apa ini anak? Lu pernah lihat nggak seperti itu? Oh, dia bisa melawan. Ayo, pernah lihat ada bayi diganti pampersnya, wah dia meronta, dia tidak mau. Betul tidak? Nah, ternyata sikap kita, sifat kita untuk memberontak itu sudah ada sejak bayi. Padahal nggak perlu sekolah itu. Nggak perlu sekolah. Itu sudah ada dalam hidup ini dari bayi. Ngeri sekali. Kalau kita tidak memaksa diri kita. Ngeri ya? Kalau kita tidak memaksa diri kita untuk mengikuti jalan, itulah dosa. Maka itu jangan sibuk dengan buah dosa. Marah, dendam, berjinah, mencuri, iri hati, itu buahnya. Atur dulu, sibukkan dulu yang di dalam ini. Betul? Setuju nggak saya ngomong ini? Jadi sumber dosa itu bukan setan, tapi diri kita sendiri. Betul? Ketika kita memilih jalan kita sendiri. Lihat kalimat yang pertama di ayat 6 ini, Yesaya 53. Mengapa Yahweh memberi contoh pada satu binatang, namanya domba? Ya. Kenapa nggak bilang gini? Yesus nggak pernah berkata, "Hei, kamulah kucing-kucingku." Kenapa dia berkata, "Kamulah domba-domba"? Kenapa bukan kucing? Lo pernah sadar nggak itu, saudara? Kita harus mikir. Ayo, kenapa? Siapa bisa jawab? Tikus? Oh, bukan tikus. Apa itu? Sandra ini aku. Ayo, kenapa disebut domba-dombaku bukan kucing-kucingku? Siapa bisa jawab? Domba bodoh, apalagi? Menurut dia pernah gembala. Iya. Oke. Gembala pernah menuntun. Oh. Pak Fran, domba itu lihatnya tunduk. Iya. Oke. Saudara, betul, domba itu bodoh. Dia dilepas, nggak usah jauh-jauh, 10 meter dari kandangnya sudah tola-tola, udah nggak tahu mau kemana. Itu domba. Kalau kucing, tidak. Ya toh, buang pakai karung jauh-jauh, pulang lagi. Ya enggak. Bahkan seringkali ceritanya orang-orang itu yang buang belum sampai rumah, dia sudah sampai rumah duluan kucingnya itu. Nah, jadi kucing itu tahu jalan, nggak perlu pemimpin. Kalau domba betul-betul dom, bodoh betul domba itu, nggak tahu jalan. Bawain tom-tom, dia akan bingung mau kemana itu. Dom. Maka itu Yesus berkata, kita ini domba. Kita tidak pernah tahu jalan pulang ke surga, kita nggak pernah tahu. Maka itu Yesus berkata, akulah jalan. Jadi ikut, pasti kita nggak akan tersesat. Oke, jadi masalah dosa itu bukan jenis dosanya apa. Betul, masalahnya apa? Ayo, ini taklukkan jalan kita sendiri, keinginan kita sendiri. Ya, lagi sekali kita lihat ayat ini. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Saya tanya begini kepada saudara. Menurut saudara, antara manusia dengan binatang, siapa yang lebih tahu aturan?
Coba jawab. Ayo, jangan ragu-ragu. Jawabnya kok ragu-ragu, tersinggung ini. Ayo, menurut saudara, antara manusia dengan binatang siapa lebih tahu aturan? Oh, yang lain kok nggak jawab? Kenapa? Ayo, binatang atau manusia yang lebih tahu aturan? Cepat. Oke. Lanjut lagi pertanyaannya. Menurut saudara, secara logika, ya, binatang atau manusia yang perlu pemimpin? Ayo, secara logika, bukan fakta. Saya tanya, binatang yang perlu pemimpin. Tapi faktanya tidak. Maka itu di dunia binatang nggak pernah ada pemilihan presiden sampai hari ini. Loh betul? Mereka nggak perlu pemimpin. Ternyata manusia yang perlu pemimpin. Berarti siapa lebih bodoh? Nah itu dia. Loh benar saudara, binatang itu lebih pintar. Saudara lihat burung-burung itu nggak pernah sekolah arsitek. Rumah mereka, sarang mereka hampir nggak pernah jatuh. Loh betul nggak? Padahal nggak pernah pakai fondasi itu waktu buat sarang. Loh betul nggak saudara? Sarang burung pun tidak pernah diikat. Itu saya heran. Dan lagi mereka itu hebat, lebih hebat dari kita. Maka itu belajar dari binatang. Coba lihat burung. Saya masih kecil itu pernah iri hati dengan mereka. Jujur, buat sarang burung itu susah atau mudah? Nah, betul kalau ngaku susah. Mau coba besok ikat tangan kita dua ke belakang, pakai mulut kita cari rumput kering, terus buatlah sarang burung begitu. Ayo, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Nah, yang hebat ini iri hati saya. Maka itu dengar anak-anak laki ini khususnya ya. Firman tentu mengajarkan belajar dari burung. Jadi burung itu tidak akan kawin apalagi betinanya bertelur sebelum buat sarang dulu. Betul tidak saudara? Nah itu pengajaran Tuhan Yesus. Maka itu anak laki minta kawin. Istilah orang Indonesia, beli genteng satu aja belum bisa minta kawin. Loh, betul itu aja nih. Maka itu ini mama papa kalau anak minta kawin tanya dulu rumah di mana. Awas kamu ya. Awas kalau sampai tinggal di rumah taman mertua indah. Jadi buat rumah dulu baru mikir kawin. Gak harus beli, gak harus buat, pokoknya saya mau juga asal keluar dari orang tua. Ingat itu. Nah yang hebat saudara, begitu susahnya mereka buat sarang, itu cuma dipakai sekali seumur hidup. Begitu anaknya netas, dipelihara sudah gede, mereka sudah terbang, sarangnya dibuang. Ayo, ada nggak orang kaya yang pernah saudara kenal? Kaya raya, mau kawin buat rumah, begitu kawin istri hamil, anak besar rumah dibuang, nggak ada. Loh, betul tidak saudara? Tapi burung itu luar biasa. Kenapa sih tak? Maka itu belajar Alkitab itu ngajar gitu. Maka itu kenapa di Alkitab begitu banyak nyebut binatang-binatang. Kita harus belajar dari mereka. Nah, jadi saudara, kenyataannya mereka lebih tahu aturan daripada kita. Bahkan alam semesta ini. Saudara tinggal di negeri Belanda, negara 4 musim. Lihat pohon-pohon itu. Kok sudah waktunya musim gugur, mereka nggak protes. Kok gugur lagi? Mereka nggak protes. Betul nggak? Begitu masuk bulan September, saya mulai gugur sendiri. Betul nih, coba kalau manusia, wah, rewelnya minta ampun kita ini. Banyak protesnya. Nah, maka itu ketika Tuhan Yesus, coba tolong baca satu ayat ini. Kidung Agung 2 ayat 7. Kidung Agung, apa Hohlit? Apa? Hohlit ya. Kidung Agung 2 ayat 7. Ini kita belajar dari binatang tuh, saudara. Iya. Ayo, bahasa Belanda boleh, bahasa Indonesia boleh.
Nyari. Setelah Mazmur, sebelum Yesaya. Bacakan. Ini salah satu contoh, saudara, bahwa kita ini seringkali milih jalan kita sendiri. Ada? Tolong yang sudah dapat bahasa Indonesia baca bahasa Indonesia. 2 ayat 7. Ayat 7. Ya, silakan. Kidung Agung 2 ayat 7. Ya. Kusumpai kamu putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa pina di padang. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Ya, Belandanya coba yang kuat. Ayat 7 ya. Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, Sweet nih. bij kastelen of bij hinden des velds. Zuig de liefde niet op het prikkelhaar niet, voordat het haar behaagt. Saudara, pertama kali saya belajar ayat ini itu kira tahun 77. Saya tuh tersinggung, saudara. Benar, saya tersinggung dengan Papa di surga. Kenapa? Putri Yerusalem itu gereja. Ya. Dr. Van Sion? Ya, Van Yerusalem. Nah, gereja kok disumpahi demi binatang. Ini kenapa? Kan saya tanya. Sama kata disumpahi bersuan, sama kata disumpahi. Kata pertama, bersuan itu? Ya, disumpahi. Kenapa? Ini yang kita perlu belajar, saudara. Bahwa ketika kita memilih jalan kita sendiri, itulah dosa. Nah, ini contoh. Akhirnya jawabannya bukan ketemu di buku teologi. Jawabannya ketemu di buku biologi. Itu yang saya heran. Cari buku teologi sampai robek bukunya saudara baca. Nggak akan ketemu jawabannya. Jawabannya di buku biologi. Ternyata binatang-binatang itu jauh lebih tahu aturan daripada kita. 3 hal saya mau sebut. Nomor 1. Saudara percaya semua binatang itu punya musim kawin? Itu yang luar biasa. Loh, betul enggak? Mereka tahu musim kawinnya kapan. Kalau kita kurang ajar betul. Loh, betul, ayo ngaku kita ini. Loh, betul tidak? Kita seringkali nggak tahu diri soal barang itu. Nggak yang tua, nggak yang muda, sama kurang ajarnya kita ini. Amin. Loh, kita harus ngaku itu. Itu nomor 1. Maka itu pantas Tuhan nyumpahi kita demi binatang. Artinya belajar kamu dari mereka yang tahu aturan. Nomor 2, dengarkan baik-baik. Mereka itu telanjang bulat di alam bebas. Mana ada binatang pakai celana? Betul enggak? Mereka itu telanjang di alam bebas. Itu yang luar biasa. Enggak pernah birahi kalau belum waktunya kawin. Kita ini pakai celana masih kurang ajar juga. Katakan amin cepat. Lo betul ya saudara? Lo ayo belajar siapa yang lebih tahu aturan kalau begitu, kita atau mereka? Nah, yang nomor 3 ini lebih hebat lagi. Binatang itu nggak sekolah, tapi tahu spesiesnya. Ngerti nggak maksud ini? Nggak ada kuda jatuh cinta dengan sapi. Itu nggak mungkin terjadi. Loh, betul nggak? Tapi kita ini kurang ajar, betul manusia ini. Nggak ada ayam jatuh cinta dengan merak. Nggak ada, saudara. Itu yang kita harus belajar. Lihat itu ikan-ikan di laut. Mereka tahu loh spesiesnya yang mana. Amin kan, cepetan. Ini firman luar biasa, betul. Nah, maka itu kita harus memaksa diri kita untuk ikut jalan itu tadi. Amin. Jadi kita harus mengakui binatang ternyata jauh lebih tahu aturan daripada kita. Binatang itu jauh lebih menghormati hukum-hukum Tuhan daripada kita. Nah, jadi dosa itu bukan jenisnya, bukan apa itu dia dosa itu bukan, tapi penyebabnya itu. Ketika kita memberontak, kita tidak mau ikut
dalam jalan Tuhan. Alkitab itu aturan-aturan Tuhan, katakan amin. Ikuti yang ditulis, sudah gitu aja. Nggak usah ditambah, nggak usah dikurangi. Ikuti itu. Pasti aman hidup kita. Nggak akan ada celaka dalam diri kita. Ya sama seperti lihat semua kecelakaan di jalan raya. Itu pasti ada orang tidak turut aturan. Loh, betul tidak? Kalau semuanya nurut aturan, nggak ada kecelakaan. Simpel toh hidup itu. Tapi kita maunya sendiri. Makanya tuh lihat burung-burung terbang nggak pernah tabrakan. Loh, betul saudara. Mana pernah jatuh? Wih, kenapa tabrakan? Ya nggak ada. Burung nggak begitu. Padahal nggak ada lalu lintasnya, nggak ada lampunya di sana. Jadi kita ini gobloknya minta ampun, saudara. Bodoh ngomong pintar. Nggak tahu diri betul. Jadi kalau kita hidup dalam jalan Tuhan, aduh hidup itu luar biasa. Semua ditulis dalam Alkitab. Jadi kalau kita mengikuti, maka kita nggak akan jatuh dalam dosa. Betul? Nah, bagian terakhir. Siapa masih ingat? Selama Tuhan Yesus hidup, hanya ada satu kali dia bergumul. Dia nggak pernah bergumul untuk, aduh besok aku makan apa ya? Enggak. Dia nggak pernah bergumul, besok aku pelayanan di mana, enggak. Tapi Alkitab menulis satu kali saja dia bergumul. Untuk apa? Iya, di Getsemani, iya. Apa yang digumulkan? Iya. Dia melawan kehendaknya sendiri. Sampai keringatnya campur darah. Bayangkan. Itu pergumulan yang luar biasa. Nah, sekarang kita renungkan. Kalau Tuhan Yesus yang adalah Tuhan itu masih bergumul untuk keinginannya sendiri, apalagi kita yang masih doyan duit begini. Loh, betul? Saudara tahu nggak sumber dosa itu ketika kita masih doyan duit? Ya tahu, suami istri ribut hanya gara-gara duit. Ngerti maksudnya? Kalau Yesus yang adalah Tuhan itu saja bergumul untuk melawan keinginannya sendiri, apalagi kita. Kalau kita bisa menang seperti berdoa, bukan kehendakku Bapa tapi kehendakmu jadi. Nggak ada dosa dalam hidup kita. Betul tidak? Nggak ada dosa. Karena kita sudah melawan keinginan kita sendiri. Jadi lagi sekali dosa itu bukan karena setan, tapi karena kita yang belum menaklukkan ini. Ayo jujur, suami istri yang masih rajin bertengkar. Bertengkar, rajin kok bertengkar. Ayo, berarti dua orang itu belum menaklukkan kehendaknya sendiri. Saya belum lama dapat sebuah tulisan bagus dari anak saya di Batam. Kemenangan dalam pernikahan, kalau dua orang suami istri itu mau menaklukkan keegoisannya. Betul, bagus kan kata-kata itu. Kalau kita berdua mau menaklukkan ego kita, rumah tangga itu pasti bahagia. Seringkali kita ribut bukan karena atap runtuh, betul, atau tembok jebol. Seringkali kita ribut hanya karena perkara kecil. Matikan lampu, ribut. Kenapa kamu nggak matikan lampu? Kenapa? Matikan keran bisa jadi masalah, betul tidak? Ya, toh, apalagi kaset miring letaknya bisa ribut. Jadi perkara-perkara kecil yang seringkali jadi masalah di rumah tangga kita. Karena masing-masing kita masih ngotot pada ego kita. Maka itu saudara, jangan kita mikir yang tinggi-tinggi dulu. Yang sederhana dalam hidup kita. Sebelum saudara bicara masalah dosa marah, dosa benci, iri hati dan semuanya. Ada satu dosa yang seringkali kita anggap itu sepele, tapi itu bahaya. Jengkel, catat itu. Bukan jengkol, hampir sama. Jengkel.
Apa bahasa Belandanya jengkel itu apa ya? Jengkel tahu? Bukan, itu kudu. Ergenis. Iya. Ayo jujur, jengkel itu besar atau kecil sebetulnya? Kecil. Maka itu nggak usah ngomong jengkel. Ini sudah mulai. Awas, saya suka begitu ya. Kenapa, Frans? Kenapa? Ya, itu sudah jengkel, saudara. Itu sudah dosa. Bukan yang lain-lain. Nanti semua tetangga sudah habis sudah jengkel, nanti kucing jadi jengkel juga. Jadi bisa hal-hal yang kecil-kecil yang seringkali kita kalah. Kalau kita bisa menang atas semuanya ini, wah, hidup itu luar biasa. Jadi kesimpulannya, taklukkan keakuan kita sendiri. Amin. Ego pada diri kita sendiri kita harus hancurkan betul-betul. Seperti Tuhan Yesus menghancurkan itu. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu jadilah. Yesaya pasal yang ke-14. Di sini kita melihat kejatuhan si Lucifer. Itu karena apa? Yesaya 14, ya, mulai ayat yang ke-12. Tung saudara, berapa banyak kata aku, hendak, aku ingin yang mulai muncul di hati Lucifer waktu itu. Ayat 12 ya, Yesaya 14. Wah, ya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Nah, inilah Lucifer itu. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ayat 13, perhatikan. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu. Apa berkatanya? Nah, aku hendak, aku ingin, aku mau naik ke langit. Maksudnya menyamai Tuhan. 2, aku apa lagi? Hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Tuhan. Nomor 3, yang ketiga, dia bilang apa lagi? Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Ini takhta Tuhan. Ayat 14, dia ngomong apa lagi? Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Yang 4 kali. Yang kelima kali dia bilang apa? Hendak menyamai yang maha tinggi. Nah, mulai sombong. Jadi dosa dimulai ketika kita ngotot pada aku mau ini, aku mau ini, aku mau. Ini keinginanku. Saudara, kalau keinginan kita nggak bisa takluk, pasti keinginan setan yang muncul dalam diri kita. Itu pasti. Sebab hawa nafsu kita, kedagingan kita itu begitu dekat, betul, dengan semua dosa itu tadi. Maka itu mulai hari ini kita periksa hidup kita baik-baik. Amin. Jangan ngurusin dosa, benci, perzinahan, marah. Jangan itu. Dari dalam dulu. Aku hendak apa? Itu kita harus tanya betul-betul dalam hidup. Kalau kita bisa menaklukkan itu, percayalah, dosa tidak akan kena. Nah, mungkin saudara berkata gini, ya, itu kan susah. Mana bisa orang begitu? Jangan ngomong begitu. Di Alkitab ada contoh. Yusuf. Saudara lihat Yusuf. Masih ingat? Sampai dia mati, dia tidak punya catatan daftar dosa. Itu luar biasa. Musa masih punya catatan dosa. Daud masih punya. Salomo lebih banyak lagi. Abraham masih punya. Tapi Yusuf tidak, saudara. Sampai dia mati. Maka tuh ketika Roh Kudus menunjukkan saya itu, saya ingin tahu, kok bisa ini ada orang hidup tanpa dosa sampai dia mati. Ternyata ini jawabannya. Yusuf menaklukkan keegoisan. Mari kita lihat yang besar-besar aja. Enggak satu-satu, bisa pulang besok pagi nih kalau satu-satu. Koncai di sini malam ini. Oke. Yang pertama, ketika 10 kakaknya, masih ingat? Dia kan adik nomor 11 bukan? Bayangkan adik nomor 11
dikeroyok 10 kakak, gepeng-peng, saudara. Istilah Jawa bilang, saya nggak tahu bahasa Belandanya apa itu gepeng-peng. 10 kakak ngeroyok dia. Harusnya Yusuf bagaimana? Jujur, harusnya Yusuf bagaimana? Nggak cuma jengkel, nggak cuma marah. Awas kamu, ingat, dia anak emas bukan dari Yakub. Dia nggak lapor bapaknya. Apa yang kakak-kakak buat dia simpan, dia ampuni, dia nggak dendam. Nah di situ setan melihat, wih anak ini hebat juga ya. Aku memakai 10 kakaknya supaya anak ini marah, dendam dan semuanya. Ternyata nggak cukup, kakak-kakaknya dirasuk iblis, buang ke sumur. Nah, dengan maksud supaya Yusuf maki-maki, marah. Ternyata enggak, dia main air di sumur. Setan bingung. Disiksa kakak-kakaknya, enggak balas. Dibuang ke sumur, enggak ngomel, malah main air di situ. Enggak ada ayatnya itu, cuma saya ngerti sendiri aja. Pokoknya Yusuf nggak ngomel sama sekali, saudara. Nah, itu istilah saya. Setan rapat lagi. Bagaimana cara jatuhkan anak ini? Hasil rapat mereka. Gini aja, angkat aja anak itu dari sumur, jual jadi budak. Pasti nanti dia akan maki-maki kakak. Saudara, dia angkat dia dari sumur. Pikir Yusuf bebas, ternyata enggak. Dibuang jauh. Dijual, masih ingat tahu dia dijual? Dia marah tidak? Enggak. Di situ setan greget. Ini anak kurang ajar betul satu ini. Kok enggak kalah? Mereka harap di rumah Potifar Yusuf maki-maki, nyumpai kakak-kakak. Tidak. Dia nikmati. Setan rapat lagi. Bagaimana cara jatuhkan anak ini? Atau setan rapat lagi, senjata kedua dipakai, yaitu senjata kenikmatan. Ingat itu, yang pertama senjata penderitaan. Disakiti, difitnah, disalahkan, dibuang, di sumur, dijual. Itu kan penderitaan semua bukan? Gak enak semua. Setelah berkali-kali Yusuf punya gak mempan. Rapat yang berikut setan pindah senjata kedua. Istri Potifar dipakai oleh iblis. Bayangkan Yusuf masih umur belasan tahun pada waktu itu. Diganggu tante genit itu. Waduh. Luar biasa. Dia nggak kalah sama sekali. Coba tolong salah seorang baca. Kejadian 39 ayat 10. Oh kalau saudara tahu ayat itu. Yusuf ini luar biasa. Kejadian 39 ayat 10. Silakan baca bahasa Belanda dan bahasa Indonesia. Kejadian 39 ayat 10. Ayo. Bagaimana kondisinya? Ayo cepat. Ya, bisa punya bahasa Indonesia, bahasa Belanda. Ayo cepat. Ya, Tante Swan boleh mau baca. Ya. Walaupun dari hari ke hari. Stop dulu. Dari kapan? Hari ke hari. Jadi tiap hari. Ngapain tante satu itu? Coba. Dia membujuk Yusuf untuk apa? Iya. Untuk ya terus. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu. Iya. Untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan Iya. dia. Baca bahasa Belandanya. Ayo, Pak, yang kuat. En ofschoon zij dag en dag tot Ja, Jezus dag aan dag, Jozef ja. sprak, voelde hij niet aan haar wens bij haar te gaan liggen en omgang met haar te hebben. Bayangkan dari hari ke hari diganggu. Oke, saya tanya jujur pada saudara. Bisakah Yusuf berpikiran begini? Ingat ya, Potifar itu posisinya nomor 2 di bawah Firaun. Itu orang penting. Bisa Yusuf berpikiran begini? Ingat visi dari Tuhan. Kan dia terima visi bukan? Bahwa dia akan jadi orang penting. Oh, mungkin cara ini yang Tuhan pakai. Kalau aku mau dengan istri pejabat ini, nasibnya berubah tidak? Berubah. Kira-kira untuk mencapai visi itu bisa cepat tercapai enggak? Bisa. Itu yang luar biasa.
diberi senjata kenikmatan seks oleh iblis. Ditolak, saudara. Setan tersinggung. Dan anak ini kurang ajar betul. Dari hari ke hari. Terus lihat ayat 11. Lebih jahat lagi jerat iblis. Ngapain hari itu? Ayat 11. Coba lihat. Ngapain? Bagaimana suasana rumah? Ayat 11 cepat. Dia baca, boleh? Ayat 11. Ya, tante boleh, tante siapa lagi boleh? Pada suatu hari Nah, hiduplah ya dia. Yusuf Ya, terus? dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Nah, memang kan dia skunmak istilahnya. Kalau di sini. Oke, terus? Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada. Nah, nggak ada orang, cuma Yusuf sendiri. Nah, ini dia tante itu datang lagi terus. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Nggak ada orang. Kalau toh dia berdosa, nggak ada yang tahu. Yusuf pun bisa punya alasan. Tuhan, lihat ya Tuhan, bukan aku loh Tuhan. Dia ngoda aku terus. Dari hari ke hari dia ngoda aku loh Tuhan. Yusuf bisa punya alasan begitu. Tapi dia tidak mau. Itu yang luar biasa perhatikan. Lari keluar. Bukan lari di tempat. Awas. Lari di tempat. Ngapain? Ayo, terjemahkan lari di tempat. Saudara, akhirnya jubahnya ketinggalan. Nah, mati dia. Setan rapat lagi. Karena senjata kedua pun tidak mempan. Nah, di situ saya menemukan. Kita temukan di Alkitab senjata iblis dari dulu sama cuma dua. Maka iblis kembali pada senjata pertama, yaitu senjata penderitaan. Masukkan anak ini ke penjara. Langsung vonis seumur hidup tanpa diadili. Sangat kejam, saudara. Habis riwayatnya, saudara. Seumur hidup. Nah, dari situ saya belajar. Senjata iblis cuma dua. Penderitaan dan kenikmatan. Kalau orang dibuat menderita nggak bisa jatuh dalam dosa. Seringkali orang gagal dalam senjata apa? Kenikmatan. Yusuf tidak. Menang juga. Maka itu setan kembali senjata yang pertama lagi. Di dalam penjara pun Yahweh menyertai dia. Yusufnya menang. Enggak maki-maki, enggak nyumpai Tante Putifar, enggak. Kalau ada, mungkin kalau Yusuf orang Surabaya pakai gani mandar kon sambil bledekon ya. Itu kalau orang Surabaya itu. Ya kalau Surabaya enggak usah tanya apa itu. Iya kena ahli lintar kamu itu. Enggak, Yusuf tidak nyumpah-nyumpahi, saudara. Itu luar biasa. Maka itu sejak hari itu setan ngomong gini, Sob, mulai sekarang sesuka-sukamu. Senjata kami sudah habis. Maka itu sampai Yusuf mati nggak diganggu lagi. Ngerti nggak maksudnya? Karena setan tahu anak ini luar biasa. Karena dia menaklukkan keakuannya dan keegoisannya. Bayangkan nasibnya habis. Betul nggak saudara? Bagaimana mau jadi raja dari penjara? Oke, saya tunjukkan 2 ayat ya. Bagaimana kepenjaraan Yusuf. Sadis sekali. Kejadian 41 ayat 14. Ya. Nah, saya ingin lihat nanti bahasa Belanda juga ya. Ada kata itu. Kejadian 41 ayat 14. Bagaimana penjara yang dialami oleh Yusuf. Menderita sekali. Ya, dikatakan hari itu Firaun panik. Masih ingat? Dia mimpi tapi nggak ada yang bisa ngerti mimpinya. Ini raja memang agak hack. Yang mimpi dia sendiri.
Minta orang ngertikan mimpinya, nggak ada yang ngerti, dia marah-marah. Kan? Itu kan lucu. Itu mimpi kamu. Maksa orang suruh ngerti mimpinya. Nah, karena nggak ada yang ngerti segitu banyak orang, maka dia dapat berita ada di penjara. Nah, itu ada di penjara. Aku di sini yang cerita itu kan juru makanan. Gara-gara mimpiku diartikan oleh dia. Panggil orang itu. Firaun sudah panik, terserah dia mau kucing, mau kuda, mau apa, pokoknya panggil dia ke sini. Nah, terus dikatakan, maka Yusuf dikeluarkan dari tutupan. Nah, itu semua tanya bahasa Belandanya apa kata tutupan? Ayat 14, Kejadian 41-14, coba bacakan. Toen ontbood Farao Jozef en zij haalden hem links naar de kerker. Kerker. Ja. Kerker. Bahasa Inggrisnya dungeon. Itu ruangan bawah tanah. Oh, sama. Bahasa Belanda sama ya, kerker. Ruang bawah tanah. Oke. Jadi gini, saudara. Mesir itu punya 4 macam penjara. Satu penjara, ya yang biasa itu. Kedua itu sel. Jadi cuma ruangan aja. Yang ketiga itu tutupan. Yusuf pernah yang ketiga. Yang keempat itu dibuang. Buangan. Oke? Nah, kalau saudara pernah tahu penjara Nusa Kambangan? Ada yang pernah tahu? Nah, ada itu pulau bukan di bawah Cilacap. Oke? Itu Belanda yang bangun. Nah, saudara kan tahu ini. Penjaranya waktu Belanda bangun ada 4. Ya. Nah, nama keempat, nama yang nomor 4 penjara itu masih pakai nama Belanda, cuma dijawakan. Namanya Permisan. Padahal Belanda kasih nama Vermis. Jadi permisan begitu. Lafal Jawa. Nah, kenapa namanya Vermis? Itu penjara paling ujung, langsung laut selatan. Suruh hilang sudah. Mau lari hilang kamu di sana. Itu namanya permisan sampai hari ini. Nama penjara itu. Nah, Musa kena yang keempat, Vermis itu tadi, dibuang ke padang pasir. Kalau orangnya bodinya fit, kuat, selamat ya. Kalau enggak, mati sudah. Nah, kenapa Musa kena yang keempat? Kan cucu raja, nggak mungkin dari penjara. Tapi yang paling kejam itu yang nomor 3, tutupan, apa kerker. Ya. Jadi itu penjaranya bawah tanah seperti sumur, berdiri orangnya. Jadi maaf ya, makan, tidur, berak, kencing, berdiri. Itu Yusuf. Maka itu ditulis, waktu dipanggil harus cukur dan ganti pakaian. Kenapa? Bertahun-tahun gak kena matahari. Lebih monyet, lebih cakep berarti saudara daripada Yusuf. Bisa bayangkan itu. Terus kan bau dan kotor. Karena kencing, berak, berdiri. Belum selesai. Mazmur 105, coba lihat, kejam sekali. Ayat 17 dan 18. Mazmur 105, ini ayat yang terakhir. Sudah banyak yang anggap sebabnya. Mazmur 105 ayat 17 dan 18. Lihat ayat itu. Betapa kejamnya. Ya, oke, Yusufnya diapakan? Ayat 18 khususnya. Ayo, lehernya masuk kemana? Ayat 18, 105, ayat 17, 18 aja. Lahirnya masuk kemana? Ke besi, bukan dikalungi emas, saudara. Lihat itu. Terus kakinya diapakan? Iya, baca Belandanya. Ayat 18. 18. Iya. 18 dus. Ja. Men kneelde zijn voeten in de boeien. Hij kwam in de ijzer. Ya. Bayangkan, sudah di bawah tanah, di kerker tadi masih dirantai kayak begitu. Ayo jujur, dia salah tidak? Kan gara-gara tante kurang ajar satu itu yang cari masalah. Tapi dia nggak benci sama sekali. Itu yang buat setan kalah. Katakan amin. Ketika Yusuf bisa menaklukkan, maka itu yang belum pernah difitnah, mintalah. Lu serius? Loh, kok nggak amin? Jangan cuma minta berkat saja. Setuju? Loh,
Karena fitnahan itu membuat kita jadi mengkilap, digosok, saudara. Amin. Ya. Yang nggak pernah dihina, mintalah. Jadi jangan cuma minta berkati aku saja. Amin. Dari Yusuf saya menemukan kalimat itu. Itu yang saya pasang sama mereka, saudara. Dari saya ada itu. Nikmatilah ketidaknikmatan itu dengan senikmat-nikmatnya. Amin. Nggak ngerti? Saya ulangi lagi. Nikmatilah ketidaknikmatan itu dengan senikmat. Enaknya enak gitu loh, saudara. Maka kita akan menang, betul. Amin. Jadi orang mau ngomong apa saja, puji Tuhan. Entah, enggak apa-apa. Satu kali saya mendengar ada orang Islam lagi ceramah, memberikan khotbah. Bagus. Dia bilang, hei, kalau ada orang ngelempar bata kepada kamu, jangan marah. Apalagi dilempar balik. Diam, minta suruh lempar terus. Kau sudah banyak bangun rumah. Ini orang Islam ngomong kayak begitu, saudara. Bayangkan, betul tidak? Terus ada orang Hindu, karena saya suka ngikuti khotbah-khotbah mereka. Ya, bisa ngikuti. Ada orang Hindu khotbah begini. Kalau ada orang kasih kamu satu kantong kresek, bukan makanan, tapi tai sapi, jangan marah, kumpulkan, jadikan pupuk. Kok nggak amin? Bayangkan ini orang Islam, orang Hindu bisa ngomong seperti itu. Apalagi kita anak-anak Bapa di sorga. Amin. Yang hukumnya adalah kasih. Maka itu kita yang ngaku Kristen, jangan punya kebencian. Dimulai dari jengkel. Awas tadi. Amin. Yang suka jengkel bertobat hari. Kok perlu dibaptis lagi mumpung winter, saudara? Ayo. Mumpung winter, direndam di situ biar seminggu baru dikeluarkan. Ya, besok langsung pulang aja sudah. Mau bertobat hari ini? Buang jengkel. Amin. Taklukkan musuh dalam diri kita sendiri. Tuhan memberkati kita semua. Saya percaya sampai hari ini semua kita ya pasti masih bergumul dengan dosa, bukan? Ya toh, sehebat-hebatnya kita berdoa, kita rajin baca Alkitab, ya, kita aktif melayani, tapi barang yang satu ini ngejar terus. Betul tidak, saudara? Kita nggak suka dia, nggak suka mereka terus datang saja dalam hidup kita. Oke? Nah,